Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Nurutari dari 12 Farmasi. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang peran lembaga penegak hukum dalam memberikan sanksi kepada setiap pelanggar hukum tanpa pandang bulu. Saya ingin menjelaskan tentang perlindungan hukum terlebih dahulu. Perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan penegak hukum untuk melindungi hak-hak dari subjek agar hak-hak tersebut tidak dilanggar, di mana penegakan hukum ini dijalankan sebagai upaya untuk menjalankan ketentuan hukum yang berlaku. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung berbagai unsur-unsur, yaitu adanya perlindungan pemerintahan terhadap warganya, jaminan kepastian hukum, dan berkaitan dengan hak-hak warga negara. Di samping itu, perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia juga penting bagi kehidupan bernegara. Hal ini guna merealisasikan tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan, dan mewujudkan perdamaian. Coba deh kalian bayangkan apa jadinya jika di dalam keluarga tidak ada aturan, di sekolah tidak ada tata tertib, di lingkungan masyarakat tidak ada norma-norma sosial, dan di negara tidak ada hukum atau undang-undang. Apa yang akan terjadi? Pasti yang akan terjadi adalah kekacauan di semua lini kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Oleh sebab itu, tidak bisa kita pungkiri bahwa penegakan hukum menjadi sangat penting untuk ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini bisa menciptakan keamanan, ketentraman, dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Untuk mewujudkan hal tersebut, kita perlu upaya dalam melakukan proses perlindungan hukum dan penegakan hukum. Ini berlaku pula di Indonesia. Bahkan saking pentingnya penegakan hukum ini sendiri sudah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, lembaga yang dimaksud yaitu Kepolisian Republik Indonesia, Polri, Kejaksaan RI, advokat, hakim, dan Komisi Pemberantas Korupsi atau yang biasa kita kenal dengan KPK. Contoh kasus penegak hukum tidak pandang bulu adalah pada kasus Ivan Has. Ivan Has adalah anak dari Hamzah Has yang merupakan mantan wakil presiden. Ivan Has juga merupakan politikus aktif di Indonesia yang merupakan anggota DPR RI tahun 2014 sampai dengan 2019 dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Ivan Has terjerat 2 kasus, yaitu penganiayaan dan narkoba. Ketua DPR, Ade Komarudin, sempat angkat bicara soal kabar terjeratnya anggota fraksi Partai Persatuan Pembangunan Ivan Has dalam kasus dugaan narkoba. Kata Ade Komarudin, sebagai anggota dewan, sudah selayaknya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, terutama generasi muda. Menurut dia, kasus penangkapan anggota dewan yang terlibat kasus narkoba bukan lagi sebatas persoalan etika. Oleh sebab itu, ia meminta kepada aparat penegak hukum untuk menindak secara tegas jika terbukti bersalah. Ia menambahkan, aparat tidak boleh melihat latar belakang Ivan yang merupakan anggota dewan dan anak mantan wakil presiden Hamzah Has dalam menegakkan hukum. Sebab selama ini Presiden Joko Widodo selalu menegaskan jika Indonesia sedang dalam kondisi darurat narkoba. Mau siapa saja, hukum tidak boleh pandang bulu, sedangkan pada proses hukum dan hukum tidak boleh pandang bulu. Anggota DPR, anak mantan, siapapun, kalau terbukti bersalah, apalagi menyangkut narkoba ini sangat amat bahaya, kata dia. Kasus narkoba Ivan Has langsung ditangani oleh Mabes Polri. Setelah itu, Ivan Has juga terbukti bersalah atas penganiayaan. Ia dijerat pasal 44 ayat 1 Junto, pasal 5 huruf A, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga KDRT dengan hukuman 1,5 tahun penjara. Namun teman-teman, ada juga beberapa hukum yang menurut saya kurang adil seperti kasus korupsi. Orang yang korupsi bisa saja hanya dihukum 1 tahun penjara, padahal korupsinya jumlahnya sangat besar. Sangat tidak adil karena uang yang dipakai adalah uang dari masyarakat. Hukuman yang diterimanya seharusnya bisa bertahun-tahun
hanya karena dia korupsi dan memiliki banyak uang dari hasil korupsinya. Dengan gampangnya seorang koruptor untuk menyogok pemerintah, bahkan aparat hukum untuk mengatasinya. Lalu bagaimana dengan seorang nenek-nenek miskin dan lapar yang akhirnya memutuskan untuk mengambil satu buah di rumah tetangganya? Ketika tetangganya ini menemukan si nenek mengambil buah dari pohonnya tanpa izin, dilaporkannya nenek itu, dan yang terjadi si nenek akhirnya dihukum selama 1 tahun. Bahkan bukannya diberi perhatian dan memberikan sedikit rezeki atau makanan yang dia punya. Betapa dangkalnya pikiran orang Indonesia akan keadilan pada hukum. Bagaimana seorang nenek ini untuk dapat mengurangi tuntutannya dan melakukan pembelaan terhadap dirinya sendiri? Di manakah keadilan dalam penegakan hukum dalam kasus ini? Kapan Indonesia akan maju apabila pemikiran dan orientasi tentang hukum masih berhenti hanya sampai pada omongan saja tanpa pelaksanaan? Sebenarnya hukum sendiri itu sifatnya memang mengikat siapa saja, baik masyarakat hingga orang yang bekerja sebagai perwakilan rakyat. Hukum yang diberikan harusnya adil bagi siapa saja. Bagaimana hukum dan penegak hukum di Indonesia dapat berjalan dengan lancar? Maka harus dimulai dari cara penegakan hukumnya sendiri. Hukum yang berlaku dan sudah ditetapkan harus sesuai dengan apa yang ada, tidak ada gangguan gugat. Sebenarnya, hukum yang telah ditetapkan oleh setiap pihak yang berwenang sudah cukup memuaskan apabila memang hukum itu mau dijalankan sebagaimana mestinya. Karena banyak dari isi hukum itu sendiri sebenarnya memiliki makna yang baik. Namun bila memang ditinjau secara umum dalam kehidupan bermasyarakat, hukum pada intinya bukannya tidak dapat berjalan sebagaimana fungsinya. Hanya saja memang ada saja hal yang menurut saya yang dapat menghambat pelaksanaan hukum itu sebagaimana fungsinya. Kebanyakan orang akan menjawab hukum di Indonesia yang menang yang mempunyai kekuasaan, yang mempunyai uang pasti aman dari gangguan hukum walau aturan negara dilanggar. Orang biasa yang ketahuan melakukan tindak pencurian kecil langsung ditangkap dan dijebloskan ke penjara, sedangkan seorang pejabat negara yang melakukan korupsi uang miliaran milik negara dibiarkan dengan hukuman yang tidak sebanding. Mungkin itu aja video dari saya. Semoga video ini bisa menambah wawasan dan informasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.